Menyambut Lebaran kali ini, saya mau ajak semua yang di rumah untuk bisa explore hidangan-hidangan baru. Nah, biasanya kan di rumah itu kalau Lebaran ada kue nastar atau kue-kue khas Lebaran. Nah, kali ini gimana kalau kita coba sesuatu yang sedikit berbeda, kita bikin bombolini untuk disajikan saat berlebaran. Kita coba sekarang. Nah, jadi simple banget, yang kita butuhkan itu ingredientnya udah pasti kamu bisa dapetin dengan mudah dan metodenya juga sangat mudah. Nah, pertama kita siapkan dulu bahan-bahan keringnya. Ada gula pasir, oke, garam, yeast, es 500 atau improver, tepung terigu. Oke, jadi bahan kering ini kita aduk dulu. Begitu mudahnya. Oke, make sure sampai ke bawahnya kita udah aduk semua bahan keringnya. Oke. Terus kita siapkan telur. Masukkan telur. Butter. Oke, nah sekarang kita siapkan mixer. Kita gunakan hook untuk mixing. Oke. Nah, kita mulai dengan speed yang slow dulu supaya nanti nggak berterbangan. Sambil nunggu ini mulai berputar, saya siapkan minyak goreng Xania untuk menggoreng adonannya. Oke, make sure kita butuh minyak yang cukup sampai dia floating karena bomboloni harus digoreng dengan minyak yang cukup supaya nanti kita bisa dapetin kualitas terbaik. Lalu kita tambahkan susu. Oke, kita boleh tambahkan speednya. Begitu udah mulai ada liquidnya. Oke, jadi ini kita mix sampai dia kalis. Mudah kan? Jadi setelah ini kita akan portion kurang lebih kalau standarnya kita bisa start dari 60, 70 atau 80 gram. Nah, ini kelihatannya udah cukup kalis. Begitu dia mulai nggak nempel lagi di tangan, kita bisa turunkan. Oke, nah ini kita siapin tepung sedikit. Terus tangannya kita dusting sedikit. Nah, tuh udah gemes. Oke, ini kita kira-kira akan jadi 80 gram. Oke, kita butuh kurang lebih 80 gram. Oke, kurangin dikit lagi. Ya, 80 gram. Nah, sekarang kita siapkan tray. Kita dusting with flour. Nah, sekarang kita akan make bulat-bulat. Kita akan buat bola-bola. Oke.
Oke, dari 80 gram ini. Tapi ini 80 gram kamu bisa sesuaikan. Kalau kamu mau yang mini juga boleh. Oke, nah ini jadi kita akan proofing. Jadi butuh waktu lagi untuk dia mengembang. Dan kalau di kitchen saya, kalau di restoran itu kita pakai proofer. Jadi dia pakai penghangat. Jadi dia bisa cukup hanya waktu 40 menit aja udah akan mengembang. Oke, kita masukin proofer sekarang. Nah, ini dia yang udah siap. Lihat perbedaannya. Mungkin kalau di rumah nggak ada proofer, itu akan lebih butuh waktu lagi. Jadi kalau misalnya ruangan kamu itu cukup hangat, dia akan lebih cepat. Tapi kalau dia ruangannya dingin, dia akan slow. Tapi make sure kita dapetin size sebesar ini sebelum digoreng, karena kalau misalnya dia underproofing, kamu akan dapetin very heavy bomboloni and it's not good. Jadi kita harus follow dan make sure gunakan minyak goreng yang terbaik. Nah, ini udah mulai cukup panas. Kita siap-siap goreng yang udah di-proofing. Sekarang kita goreng. Oke, nah ini udah cukup ya. Kita angkat, tiriskan. Oke, kita repeat lagi. Nah, pastikan temperatur minyaknya kita kontrol supaya dia nggak cepat terlalu coklat dan dalamnya nggak matang. Oke, setelah proofing kita make sure temperaturnya cukup supaya dia dalamnya matang tapi luarnya nggak gosong. Nah, seperti ini kita cukup balik 2 kali setiap sisi, kita udah dapetin bomboloni yang pasti bagus. Oke, kita balik yang kedua. Berarti ini udah 2 sisi. Nanti sekali lagi selesai. Oke, ini udah cukup. Nah, kita sekarang tes dalamnya. Tuh. Wow. Amazing. Dan ini kamu bisa bagikan saat berlebaran nanti. Kamu tinggal pilih filling dan toppingnya. Nah, kamu bisa filling dengan coklat mousse atau coklat filling. Tapi pastikan ininya udah cukup dingin. Tinggal piping. Yummy. Put one piece here. Dan simply kita bisa langsung sajikan di atasnya. Pouring icing sugar. Nah, ini dia bomboloni siap disajikan. Dan saya mau ucapin selamat buat yang telah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri.